Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2146 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 17 ayat 1. Amsal 17 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Amin. Kita harus hidup dalam damai sejahtera. Amin. Dan itu harus dimulai dari rumah tangga. Ya, dari keluarga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang ini orang munafik. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi dari dalam hancur-hancuran. Betul? Saudara, Tuhan mau kita hidup memang betul-betul berdampak. Berdampak dari dalam, sehingga keluarnya dahsyat luar biasa, memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya sederhanakan firman Tuhan ini dalam gaya bahasa saya, kira-kira seperti ini. Lebih baik makan tahu tempe sama sambal atau makan sambal tok sepiring berdua dengan istri, berbagi dengan anak-anak, tapi hidup bahagia daripada punya segalanya tapi tidak bahagia. Kalau disuruh memilih, saudara mau pilih yang mana? Saya percaya saudara sepakat dengan saya. Saudara pasti akan memilih, ya Pak Pendeta, walaupun susah tapi hidup bahagia. Amin. Tapi kalau boleh punya segalanya ditambah bahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan di akhir zaman ini yang sangat materialistis, banyak juga yang memilih, ya sudah gak apa-apa Pak Pendeta, walaupun hidup dalam rumah tangga gak bahagia, yang penting setoran setiap bulan lancar. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa menderitanya orang kalau modelnya seperti itu, yang hanya fokus pada materialistis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin kehidupan kita bahagia. Baik pribadi kita, rumah tangga, keluarga kita. Kita ingin kita hidup bahagia. Saudara, dan saya mau bilang, saudara berhak bahagia. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan pesan kepada kita supaya kita hidup bahagia dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara mau hidup bahagia diberkati Tuhan, yang pertama yang harus saudara lakukan, hiduplah rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi saudara. Jadilah orang yang hidup rukun, mau berdamai dengan semua orang. Saudara, saya percaya kalau kita hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3 saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan. Kalau kita hidup rukun dan damai, saudara, suami istri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, dalam kehidupanmu bermasyarakat, dalam keluarga besar, saudara memelihara firman Tuhan ini, saudara hidup rukun dan damai dengan semua orang, Tuhan pasti akan berkati saudara. Saya percaya, kalau suami istri hidup rukun dan damai, oh haleluya, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Kalau saudara setiap hari berbantahan, berkelahi, saudara hanya usir berkat. Saudara mau diberkati apa dikutuk saudara? Saya percaya saudara mau diberkati. Kalau saudara mau diberkati, hiduplah rukun dan damai. Karena kalau saudara ribut terus setiap hari, suami istri berbantahan, bersungut-sungut, maka saudara akan kehilangan berkat. Berkat juga akan menjauh dari saudara. Kalau saudara hidup berkelahi terus, suami istri tanpa berkelahi, dalam satu hari saudara sepertinya ada yang kurang. Saudara jauh dari berkat. Saudara hanya usir-usir berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah rukun dan damai. Amin. Suami istri baku-baku sayang. Haleluya. Tuhan pasti akan tambah berkat setiap hari dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kalau saudara mau bahagia dan diberkati, hiduplah apa? Rukun dan damai. Yang kedua saudara, hiduplah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan ya. Kita belajar bagaimana istri harus tunduk kepada suaminya sebagai perwakilan Tuhan di dalam keluarga. Dia adalah kepala rumah tangga, sama seperti Tuhan Yesus kepala gereja. Kita harus tunduk kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalam rumah tangga, suami ibu itu kepala rumah tangga. Kalau ibu mengasihi Tuhan, ibu harus tunduk kepada suamimu. Saudara, sekarang ini banyak sekali suami takut istri karena istri lebih galak daripada suami. Saya mau bilang, itu tidak sesuai dengan firman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, istri tunduk kepada suami. Hormati suamimu, hargai dia sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sangat menghormati, menghargai atasan kita, kita tunduk kepada apa yang menjadi perintahnya di tempat kita bekerja. Saudara, suamimu lebih daripada itu. Suamimu itu adalah wakil Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Jadi, hormati, hargai, tunduk kepada dia. Jangan tanduk-tanduk suami. Ya, bertobat ibu-ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini para suami. Hidup dalam kasih Tuhan itu berarti suami mengasihi istrinya. Jangan sama istri sendiri kasar, ngomong-ngomong yang keras, tapi sama istri orang baiknya luar biasa. Sepertinya dia malaikat. Saya mau bilang, Pak, bertobat, kasihi istrimu. Jangan tempeleng dia, jangan bentak dia, jangan marahin dia. Cintai, kasihi dia. Amin. Maka saudara akan merasakan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Kalau suami istri melakukan perannya di tengah-tengah keluarganya. Haleluya. Saya percaya kalau saudara hidup dalam kasih Tuhan, menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah rumah tanggamu, oh haleluya,
Saya percaya rumah tanggamu akan terus bersinar, akan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hidup dalam kasih Tuhan itu saling menerima apa adanya, saling mengampuni. Oh haleluya. Walaupun mungkin pasangan kita sering kali melakukan hal yang sama, dia melakukan kesalahan, tetap mengampuni, tetap mengasihi dia. Haleluya. Saya percaya keluargamu pasti diberkati. Amin. Keluargamu pasti bahagia. Walaupun mungkin hanya makannya tahu tempe atau sambal tok, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sama dengan kehidupan orang-orang dunia yang lain. Waktu susah sama-sama, setelah sukses tinggalin pasangan. Ini yang sering kali terjadi. Dan banyak sekali ibu-ibu konseling dengan saya, dengan istri saya, yang bersaksi, aduh Pak Pendeta, waktu susah suami saya begitu setia. Tapi setelah kami punya segalanya, dia berubah setia. Atau sebaliknya, itu seringkali terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Amin. Saudara, saya percaya saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dalam penderitaan dia terus bersama-sama dengan pasangannya. Walaupun nanti satu hari dia diberkati dengan luar biasa, dia tetap sama-sama dengan pasangannya hingga maut memisahkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Maka rumah tanggamu, kehidupanmu akan bahagia. Walaupun mungkin kehidupanmu sederhana, tapi kalau saudara hidup dalam kasih Tuhan, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, kalau saudara mau hidupmu bahagia dan diberkati Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bahwa hidup takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati, menghargai Tuhan. Di dalam persekutuan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan sebagai suami dan istri. Kita tidak melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan karena kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tahu apa yang kita lakukan walaupun mungkin di tempat tersembunyi. Saya percaya orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya suami istri yang hidup takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, oh haleluya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau suami takut akan Tuhan, dia tidak akan main-main. Dia tidak akan selingkuh. Dia juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan istri. Pasti kalau dia hidup takut akan Tuhan, dia juga takut akan macam-macam. Dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh karena hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati saudara yang tadinya hanya biasa-biasa saja, akan jadi luar biasa. Amin. Tapi kalau saudara sudah diberkati, sudah luar biasa, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, hidupmu yang tadinya sederhana, biasa akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, kalau saudara mau diberkati, mau hidup bahagia, yang pertama kita sudah belajar apa? Hiduplah rukun dan damai. Hiduplah rukun dan damai. Suami istri, hiduplah rukun dan damai. Jangan biarkan suamimu pergi masih belum beres, masih belum berdamai dengan saudara. Bahaya saudara. Banyak sekali kejadian istri menyesal. Karena apa saudara? Masih berantem, terus
suaminya berangkat kerja. Saya mau kasih tahu, Bu, jangan izinkan suamimu berangkat kerja kalau dia belum berdamai dengan ibu. Kenapa? Karena kalau situasi hatinya belum berdamai lalu berangkat kerja, saudara, dia bawa sepeda motor, bawa mobil, itu pasti ngebut dan rawan kecelakaan. Dan ada banyak orang kecelakaan dalam pekerjaan. Karena apa? Karena dia masih ingat masalah dia dengan istrinya belum beres. Akhirnya apa? Banyak yang kejadian kecelakaan dalam pekerjaan. Bu, jangan izinkan suamimu berangkat kerja atau keluar sebelum berdamai dengan ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga sebaliknya, Pak. Jangan biarkan istrimu pergi dengan sakit hati. Berdamai, hiduplah rukun dan damai, supaya Tuhan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Dan yang kedua, kita sudah belajar, saudara, supaya kita hidup bahagia, diberkati Tuhan dengan luar biasa, hidup dalam kasih Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, hidup dalam kasih Tuhan dalam keluarga itu harus diterapkan dalam hubungan suami istri. Istri tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga, sama seperti dia tunduk kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Istri harus tunduk, bukan tanduk. Saya percaya kalau istri suka tanduk-tanduk suamimu tidak bahagia. Kalaupun dia tersenyum, dia hanya pura-pura bahagia. Dan saya mau bilang, orang yang pura-pura bahagia itu sangat menderita kehidupan. Dia hidup dalam kemunafikan. Dia mau coba tersenyum padahal hatinya terluka. Itu orang-orang yang paling menderita di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan ini. Bu, sebagai istri, tunduk kepada suami. Sebagai suami, kasihi istri. Jangan kasari, jangan pukul dia. Cintai, kasihi dia. Saya percaya kalau suami istri melakukan ini, kasih Tuhan hadir dalam keluarganya, pasti keluargamu bahagia. Dan kalau sudah bahagia seperti itu, oh haleluya, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupanmu. Amin, haleluya. Dan yang ketiga, kita sudah belajar kalau kita mau hidup bahagia dan diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Saudara, kita belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan. Kalau bisa saya sederhanakan, takut buat dosa. Kalau kita tahu konsekuensi dosa itu maut, maka kita tidak akan macam-macam berbuat dosa. Maka suami istri akan berjalan lurus sesuai dengan firman. Haleluya. Hidupmu bahagia. Walaupun mungkin kehidupan saudara dalam rumah tangga sederhana. Mungkin hanya makan makanan yang sederhana. Tapi percayalah, satu hari nanti saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.